Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjatan, semoga kalian semua dalam lindungan Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua beserta orang-orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, sebelum kita memasuki pelajaran, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andi Sofiandi. Saya akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya beritahu terlebih dahulu bahwasanya pada tahun ini, pada kelas 10 ini ada 11 KD. Di mana 11 KD itu pada semester 1 yang akan kita hadapi sekarang itu, kita akan belajar 6 KD dari 11 KD tersebut. KD-KD itu yang pertama adalah KD yang berisikan materinya mujahadah an-nafs. Nanti kita akan mempelajari materi mujahadah an-nafs ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga tentang iman kepada Allah. KD yang keempat tentang iman kepada malaikat. KD yang kelima berperilaku secara islami, berpakaian secara islami, dan yang KD yang keenam yaitu tentang perilaku jujur. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan bacakan isi KD-nya terlebih dahulu di KD 1, KD 3.1, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui, yang pertama adalah kita simak dulu bacaannya. Kita menyimak bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang ini mungkin saya tidak bisa mendengarkan kalian membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini. Tetapi setelah saya bacakan, semoga kalian bisa mengikuti bacaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita terjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis-hadis terkait nanti. Dan yang berikutnya kita akan analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang terakhir kita mengidentifikasi manfaat kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Itu yang akan kita pelajari. Mari kita baca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Saya pakai nada kempekan saja, yang insya Allah sudah populer di kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita lanjut ke ayat 12-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Itu tadi kita sudah membacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Kita terjemahkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna. Ini di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna
sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwatun, itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, jika ada di antara saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah olehmu, katsiran minadh-dhanni, banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau menggibah atau jangan engkau menggunjingkan satu sama yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah di antara kalian ada yang suka ayyakula lahma akhihi, yang memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah meninggal dunia, fakarihtumu, tentu kalian jijik. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Tuh, kita sudah menerjemahkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam, orang yang beriman sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, bagaimana cara bersaudara bagi orang-orang yang beriman. Dua hal yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, sebagai makhluk sosial. Umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dalam berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam. Terhadap orang-orang yang non-Islam, umat Islam perlu senantiasa berbuat baik. Perlu ini, kecuali bagi mereka yang memerangi kita. Sedangkan terhadap umat muslim yang diikat oleh tali keimanan yang sama, umat Islam harus bersaudara. Itu yang Allah ajarkan pertama melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang keduanya, Allah mengajarkan kepada kita melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini adalah bagaimana cara bersaudara kita dengan orang-orang yang beriman. Sekurang-kurangnya ada 5 hal di sini. Yang pertama, bagaimana cara kita bersaudara dengan orang-orang yang beriman? 1. Setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Artinya, dari negara manapun, dari suku bangsa manapun, dari ras manapun, kalau dia beragama Islam, dia adalah saudara kita. Itu yang pertama, menghapus batas itu. Tidak boleh ada, saya umat Islam Indonesia, itu umat Islam Malaysia, itu umat Islam Eropa. Kita tidak saudara. Tidak. Karena kita diikat oleh satu keyakinan yang sama, maka batas itu, batas negara, batas suku bangsa, batas negara itu semuanya dihapuskan. Yang penting kita sudah diikat oleh keimanan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian Allah mengajarkan cara bersaudara orang-orang yang beriman melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini adalah kita wajib menunaikan hak-haknya umat Islam secara adil. Ada berapa haknya? Hak umat Islam terhadap umat Islam yang lain itu ada 6. Hakul muslim alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah lahu.
Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Wa idza marada fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Yang pertama, hak-hak umat Islam kepada umat Islam yang lainnya, hakul muslim alal muslim. Yang pertama adalah jika bertemu ucapkan salam. Ini hak umat Islam ini. Maka kita wajib menunaikan hak-haknya. Ucap salam. Hak. Sunnah. Mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Mendoakan ketika kita bertemu. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dimanapun kita berada. Cuman memang dalam prakteknya ini sungguh sangat susah sekali. Paling ketemu di jalan klakson tin. Berpapasan. Pak, Mas, Mbak, Bu. Harusnya apa? Kalau kita tahu dia umat Islam, dia saudara kita seiman, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Dan bagaimana cara menjawab salam? Iya, menjawab salam harus ada tata caranya. Kalau kita dikasih 1, balas 2. Dikasih 2, balas 3. Assalamualaikum dijawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullah, balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jika bertemu, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu, maka ucapkan salam. Yang keduanya adalah, ini hakul muslim alal muslim, hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila diundang, datanglah. Undangan apa? Apa saja. Diundang ke pernikahan, datang. Diundang ke tahlilan, datang. Karena apa? Karena itu adalah hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Yang ketiganya, hakul muslim alal muslim, wa idza stanshahaka fanshohlahu. Dan jika dia meminta nasihat, nasihatilah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian wa idza atasa fahamidallahu fasamithu. Dan jika bersin, ucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang bersin jawab dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Balas lagi dengan yahdikumullah. Itu yang diajarkan, saling mendoakan. Kemudian yang kelima, wa idza marada fa'ud. Jika dia sakit, jenguklah, tengoklah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sekalian, bukan hanya kepada orang yang agamanya sama, sampai kepada orang yang membenci pun Rasulullah tetap menengok ketika dia sakit. Setiap hari Rasulullah ketika berjalan, ada yang melempari kotoran, ada yang meludahin. Tiba-tiba pada suatu hari beliau kaget, tidak ada satupun orang yang melemparinya dengan kotoran. Kemudian beliau bertanya kepada orang di sekitar situ. Ternyata dijawab oleh orang tersebut bahwa si fulan sedang sakit. Kemudian Rasulullah bergegas pulang ke rumah, meminta makanan dari istrinya, kemudian dibawakan makanan dari istrinya dan menjenguk orang itu. Akhirnya apa? Orang itu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi ini kita, jika kita punya saudara kita yang sedang sakit, maka jenguklah. Karena jika kita menengok orang sakit, orang yang kita jenguk itu akan merasa bahagia dan mudah-mudahan kebahagiaan itu bisa mempercepat proses penyembuhannya. Dan yang terakhir, hakul muslim alal muslim. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Itu hakul muslim alal muslim. Yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakul muslim alal muslim yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini tentang bagaimana cara umat Islam, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bagaimana persaudaraan itu? Tadi yang pertama adalah setiap orang yang beriman adalah saudara kita, menghapuskan batas-batas perbedaan. Yang keduanya, menunaikan hak-haknya. Dan yang ketiga adalah bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh
adalah kita saling ikut merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisyahri wal hummi. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota menderita sakit, maka sakitlah semuanya ke seluruh tubuh itu. Itu yang ketiga, cara yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang keempatnya adalah saling mendukung, saling membela, dan saling melindungi dalam urusan kemanusiaan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'da. Bahwa orang mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Artinya apa? Tidak ada yang paling kuat. Kata tembok misalkan dalam satu bangunan ini ibarat saja ini. Misalkan tembok mengatakan ini saya yang paling kuat. Percuma tembok yang paling kuat kalau tidak ada atap tetap kepanasan. Kata atap saya yang paling keren, saya paling tinggi di atas. Kalau tidak ada saya kepanasan. Tetapi kalau temboknya nggak ada, hancur juga. Makanya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'da. Maka kita tidak boleh saling bertengkar karena umat Islam dengan umat Islam yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan apapun posisinya. Kemudian yang kelima, terhadap saudara kita wajib membantu dan saling meringankan kesulitan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya nanti di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdun fi 'auni